Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Windy Oktavianti dan rekan saya Siti Hodijah. Kami di sini akan menjelaskan metode pengutipan, parafrase, dan daftar pusaka dari kelompok 11. Yang pertama ada latar belakang. Dunia akademik menuntut batas yang tegas antara gagasan orisinal peneliti dengan ide adopsi dari pemikir dahulu. Ilmu pengetahuan dibangun secara kumulatif, bertumpu pada premis, teori, dan data empiris sebelumnya. Namun, ketidakmampuan membedakan kutipan langsung dan tidak langsung, minimnya teknik parafrase yang legal, serta ketidaksinkronan referensi seringkali menjebak karya ilmiah pemula ke dalam kategori plagiarisme substansif maupun pastscripting. Selanjutnya ada fokus dan tujuan pembahasan. Yang pertama ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama yaitu karakteristik implementasi kutipan langsung versus tidak langsung dalam naskah ilmiah. Yang kedua yaitu SOP dan formulasi kebahasaan parafrase agar lolos uji plagiarisme tanpa menggeser makna. Yang ketiga ada sintaksis dan perbandingan format referensi model APA, MLA, dan Chicago Style. Lalu ada tujuan penulisan. Yang pertama, menganalisis secara teoris aplikatif mekanisme sitas langsung dan tidak langsung. Yang kedua, merumuskan formula linguistik yang legal dan berbobot akademis untuk aktivitas parafrase. Yang ketiga, mematakan perbedaan struktural, sintaksis, serta menyusun matriks komparatif gaya bibliografi utama. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada Siti Khadijah, kami persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan kategori metode pengutipan, yaitu ada kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Nah, kutipan langsung adalah penyalinan teks sumber secara versis kata demi kata tanpa merubah tanda baca, ejaan, maupun arsitektur kalimat asli. Digunakan secara sangat terbatas untuk teks hukum formal, ayat suci, definisi mutlak, atau pernyataan kursional tokoh. Adapun kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung adalah proses menyerap esensi pemikiran dan literatur sumber, kemudian merangkainya kembali menggunakan struktur kalimat dan diksi orisinal penulis. Dominasi metode ini mencerminkan tingginya konsistensi intelektuasi penelitian. Pada slide ini dijelaskan bahwa ada dua kategori metode pengutipan, yaitu kutipan langsung dan tidak langsung. Kutipan langsung adalah cara mengutip sumber dengan mengambil kalimat sama versis seperti yang ditulis oleh penulis asli, tidak boleh mengubah kata, tanda baca, maupun susunan kalimatnya. Biasanya digunakan untuk yang pertama itu definisi penting, yang kedua isi undang-undang atau aturan, yang ketiga ayat suci, yang keempat pernyataan tokoh yang dianggap sangat penting, yang kelima kalimat yang harus dipertahankan keasliannya. Menurut Sugiono, 2022, penelitian merupakan cara ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Artinya, kalimat tersebut ditulis versi seperti di sumber aslinya. Adapun kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung adalah menyampaikan kembali pendapat atau informasi dari penulis lain menggunakan kata-kata sendiri, tetapi makna atau informasinya tetap sama. Meskipun menggunakan kalimat sendiri, sumber tetap harus dicantumkan. Biasanya digunakan karena yang pertama, membuat tulisan lebih mudah difahami, yang kedua, menyesuaikan dengan gaya bahasa penulis. Contoh menurut Sugiono 2022, penelitian merupakan suatu proses ilmiah yang dilakukan untuk memperoleh data yang dapat digunakan dalam memecahkan suatu masalah. Kalimat tersebut bukan salinan langsung, tapi merupakan hasil parafrase dari sumber asli. Nah, jadi perbedaan utama kedua metode ini adalah pada cara penyampaiannya, kutipan langsung menggunakan kalimat asli dari sumber tanpa perubahan. Sedangkan kutipan tidak langsung menyampaikan kembali isi atau gagasan sumber dengan bahasa sendiri, tetapi tidak mencantumkan sumber sebagai bentuk penghargaan kepada penulis asli. Oleh karena itu, dalam menulis karya ilmiah, kita harus memilih jenis kutipan yang sesuai agar tulisan tetap akurat, mudah dipahami, dan terhindar dari
plagiarisme. Nah, selanjutnya aturan mekanis kutipan langsung. Yang pertama, kutipan langsung pendek. 40 kata atau 4 baris diintegrasikan langsung ke dalam paragraf aktif, wajib diapit tanda petik ganda, dan diakhiri rujukan sitasi yang mencantumkan nama, tahun, serta halaman spesifik. Nah, yang kedua, kutipan langsung panjang atau blok. 40 kata dipisahkan dari paragraf utama dengan baris baru menggunakan indentasi menjorok ke dalam sebesar 0,5 inci atau 1,27 cm. Berjarak baris spasi tunggal tanpa tanda petik ganda. Nah, pada slide ini jelaskan tentang aturan penulisan kutipan langsung. Kutipan langsung dibagi menjadi dua jenis, yaitu kutipan langsung pendek dan kutipan langsung panjang. Perbedaannya terletak pada jumlah kata dan cara penulisannya. Yang pertama, kutipan langsung pendek. Kutipan langsung pendek adalah kutipan yang terdiri dari kurang dari 40 kata atau tidak lebih dari 4 baris. Aturan cara penulisannya yaitu ditulis menyatu dengan paragraf, diapit dengan tanda petik, di akhir kutipan harus mencantumkan nama penulis, tahun terbit, dan nomor halaman. Menurut Sugiono 2022 halaman 15, penelitian adalah cara ilmiah untuk memperoleh data. Artinya, karena kutipannya pendek, maka langsung dimasukkan ke dalam paragraf dan diberi tanda petik. Nah, adapun kutipan langsung panjang. Kutipan langsung panjang adalah kutipan yang terdiri dari 40 kata atau lebih. Aturan penulisannya adalah ditulis terpisah dari paragraf utama, dibuat menjorok ke dalam indentasi sekitar 1,27 cm atau 0,5 inci. Menggunakan spasi tunggal, tidak memakai tanda titik. Tujuannya agar membaca mudah mengetahui bahwa bagian tersebut merupakan kutipan panjang dari sumber lain. Nah, jadi perbedaan utama kedua jenis kutipan langsung ini adalah jumlah kata dan format penulisannya. Kutipan pendek ditulis menyatu dengan paragraf menggunakan tanda petik, sedangkan kutipan panjang ditulis terpisah, menjorok ke dalam menggunakan spasi tunggal dan tanpa tanda petik. Nah, dengan mengikuti aturan ini, penulisan kutipan menjadi lebih rapi, sesuai kaidah akademik, dan membantu menghindari kesalahan dan penulisan karya ilmiah. Baik, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Lagi dengan saya di sini akan menjelaskan tentang prosedur operasional standar SOP parafrase. Jadi yang pertama itu ada active reading. Active reading itu membaca teks asli cara berulang kali hingga memahami pesan esensial dari alur logis pengarang secara menyeluruh. Yang kedua itu ada reconstruct draft. Jadi reconstruct draft itu tutup teks asli dan tulis kembali ke poin-poin menggunakan kata-kata sendiri dengan bahasa yang natural. Ada verification. Verification ini adalah bandingkan draft Anda dengan naskah asli untuk memastikan struktur kalimat berubah total namun makna tidak terdistori. Selanjutnya yaitu ada formulasi linguistik dalam parafrase. Jadi formulasi kebahasaan itu rumusnya itu sama dengan ubah kelas kata. Jadi maksud ubah kelas kata itu mengubah struktur. Jadi transisi kalimat aktif ke pasif atau sebaliknya secara radikal mengubah sudut pandang klausa utama. Ditambah ubah kata, jadi mengubah kelas kata, jadi dengan cara mentransformasi kata kerja verb menjadi kata benda noun atau kata sifat menjadi kata keterangan. Lalu ditambah dengan substitusi sinonim, yaitu menggunakan pandaan kata akademis yang bernilai formal tinggi, misal itu krusial untuk sangat penting. Lalu ditambah lagi dengan kombinasi kalimat. Jadi kombinasi kalimat itu restrukturisasi kalimat, jadi memecah kalimat majemuk kompleks yang panjang menjadi kalimat tunggal padat atau sebaliknya. Ada study kasus concrete paraphrase. Di sini ada kategori. Kategori yang pertama itu teks sumber asli, yang kedua patch writing atau plagiat, yang ketiga paraphrase valid. Jadi naskahnya yang pertama itu ada perkembangan teknologi informasi yang terjadi secara akseleratif mematangkan pergeseran perilaku konsumen menuju ekosistem digital. Yang kedua, ada pertumbuhan teknologi informasi yang berjalan akseleratif mematangkan perubahan kelakuan ke arah ekosistem digital. Yang ketiga, ada
ada langkah menstrukturasi modal pemasaran bisnis dipicu oleh transformasi fundamental perilaku belanja masyarakat ke arah platform digital. Selanjutnya itu ada analisis integritas. Yang pertama itu arsitektur berbasis gagasan orisinal dari sumber referensi. Yang kedua ilegal, hanya mengganti kata dengan sinonim murahan tanpa merubah struktur tata bahasa dasar. Yang ketiga itu sangat baik karena struktur kalimat dirombak total dari belakang ke depan, sinonim tepat, esensi terjaga. Slide selanjutnya ada bibliografi internasional APA versus MLA. Jadi APA style itu digunakan pada rumpun ilmu sosial dan sains, sangat berfokus pada tahun publikasi, kebaruan riset. Penulis nama depan disingkat sebagai inisial. Jadi rumus bukunya itu nama belakang. Nama belakangnya itu contohnya Creswell, inisialnya N. Jadi inisial Creswell itu J.W. Tahunnya itu 2018, judul bukunya itu Research Design, subjudul penerbit yaitu Sage. Jadi contohnya tuh rumusnya itu jadi nama belakang, inisial N, terus lalu tahun, judul buku, subjudul, dan penerbit. Kalau apa style. Sedangkan MLA style yaitu MLA style digunakan di bidang humaniora, sastra, dan seni. Tahun terbit diletakkan di akhir karena berfokus pada akuntabilitas pengarang dan platform penemu kontainer. Jadi rumus buku itu nama belakangnya Creswell, nama depannya John W. Judul bukunya tuh Research Design, penerbitnya Sage, tahun itu 2018. Jadi rumus untuk MLA style itu nama belakang, nama depan, judul buku, penerbit, dan tahun. Jadi kita bisa melihat perbedaan antara APA style dan MLA style. Selanjutnya yaitu ada Chicago Style, Notes dan Bibliografi NB, gaya penulisan untuk sejarah dan akrilogi yang berciri khas menggunakan sistem ganda antara catatan kaki footnote di setiap halaman dan daftar pustaka kumulatif di bagian akhir. Yang pertama itu kita akan menjelaskan tentang format footnote atau catatan kaki. Nama ditulis formal, pemisah utama koma, data terbit diapit kurung, dan wajib ada nomor halaman. Jadi contohnya itu John W. Creswell, Research Design dalam kurung Thousand Oaks Six Publication tahun 2008 nomor halaman 78. Yang kedua itu ada format bibliografi akhir. Nama belakang ditulis di depan, pemisah titik tanpa kurung penerbit. Wajib menyebutkan kota terbit. Jadi Creswell, John W. Richard Design, Thousand Oaks Sage Publication 2018. Yang ada asas sinkronisasi dan akuntabilitas. Kredibilitas karya ditentukan oleh asas sinkronisasi. Setiap nama yang dirujuk di pembahasan wajib ada di daftar pustaka akhir, dan sebaliknya, ketimpang di area ini menciptakan dua anomali fatal. Yang pertama itu ada hidden plagiarism, yang disebut itu mengutip ide orang lain ditulis tulisan namun disengaja menyembunyikan rujukan di daftar pustaka. Yang kedua ada reference padding, manipulasi ketebalan halaman referensi dengan memajang pustaka palsu yang tidak pernah dibaca atau dirujuk. Jadi solusinya itu penggunaan reference manager itu menggunakan Mendeley, Jetero, EndNote. Mutlak digunakan demi keakuratan sinkronisasi data secara real time. Mungkin itu saja penjelasan dari kelompok 11. Apabila ada kekurangan dalam pemaparan materi, saya sebagai pemateri memohon maaf dan semoga kalian bisa memahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.